Modul 2.2a 9 Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional bersama saya Sondang Mariana Hutoruk SPD CGP Angkatan 2 Balikpapan. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang 5, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, rutin. Di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, perayaan hari besar, pelatihan, dan sebagainya. Kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Membuat diskusi kasus atau kerja kelompok dalam sebuah topik mata pelajaran. Ketiga, protokol atau budaya sekolah. Aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, pengenalan emosi. Kedua, pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus. Ketiga, kesadaran sosial, empati. Keempat, keterampilan sosial, resiliensi. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dampak pembelajaran sosial emosional. Dampak dari keberhasilan dalam penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional tersebut tidak hanya pada kesuksesan diri seseorang dalam akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi seseorang untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik. Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid harus menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan hendaknya dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan dengan modul sebelumnya, jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan. Hal ini tentunya akan membahagiakan murid karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, baik melalui pendekatan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Keterkaitan dengan modul sebelumnya, melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka dengan demikian terwujudlah insan-insan yang cerdas dan berkarakter yang pada akhirnya berujung dengan melahirkan berbagai kebijaksanaan. Mindfulness, berkesadaran penuh. Setiap melakukan aktivitas, kadang kejenuhan melanda pikiran oleh pekerjaan yang harus terselesaikan. Namun, ku selalu mengingat apa yang telah diberi padaku. Akan selalu kusyukuri dan tanpa kusadari, aku mendapat perhatian lebih dari orang-orang yang memberi tanggung jawab padaku. Untuk itu, demi menyelaraskan pikiranku dari hantu kejenuhan, sejenak ku hentikan aktivitasku. Ku bernyanyi menghibur diri hingga pikiranku pulih kembali dan fokus melakukan aktivitas selanjutnya. Yang kulakukan adalah caraku mengontrol emosi dari hantu kejenuhan. Terima kasih dan salam bahagia.